Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Masih seputar dunia rongsok saudara. Ada yang bilang nih, kalau usaha rongsok itu enak, prospeknya bagus. Betul, prospeknya memang bagus. Untungnya banyak, betul, memang untungnya banyak. Tapi bukan berarti bisnis rongsok ini nggak ada resiko kerugiannya. Yang pasti setiap bisnis pasti punya resiko kerugian. Nah, khusus untuk video saya kali ini akan membahas tentang empat penyebab atau empat hal yang bisa menyebabkan bisnis rongsok ini mengalami kerugian. Ini saya khususkan buat Anda semua yang saat ini mungkin sedang punya keinginan untuk menjadi bos barang bekas, atau bagi saudara-saudara yang saat ini baru saja memulai bisnis barang bekas. Jadi saya akan bahas menjadi 4 video ya saudara-saudara, karena kalau saya bahas semuanya, 4 itu semuanya, itu nanti waktunya terlalu panjang, mungkin saudara-saudara akan bosan. Jadi untuk yang kali ini adalah bagian pertama untuk penyebab kerugian dalam bisnis barang bekas atau rongsokan. Nah, langsung saja teman-teman. Yang pertama, penyebabnya yaitu dari mana sumber dana atau sumber modal itu kita peroleh. Saudara, sebaiknya untuk modal menjadi pengusaha barang bekas atau rongsokan ini, itu sebaiknya modal pertama itu bisa kita peroleh dari uang simpanan kita, atau bisa uang dari menjual aset kita, seperti kita misalkan jual mobil atau yang lain sebagainya. Kalau bisa, jangan menggunakan modal itu dari uang pinjaman, uang utang ya, apalagi pinjaman kepada rentenir. Kenapa? Karena begini saudara-saudara, kalau modal yang pertama itu kita peroleh dari uang simpanan, maka dalam menjalankan bisnis kita tidak terburu-buru, atau bisa mengatur waktu kapan kita akan menjual barang tersebut ya, kapan kita akan menyimpannya. Nah, sebagai contoh, misalkan kita menggunakan uang dingin nih, uang simpanan kita. Untuk menjual barang, misalkan kita pakai mobil kecil pick up, misalkan dengan kapasitas 1 ton 1 ton per kilo, kita bisa punya keuntungan 400 rupiah. 400 rupiah kalau 1 ton itu berarti 400 ribu rupiah. Nah, tapi kalau kita menggunakan uang hutang atau uang panas, uang rentenir ya, otomatis kadang-kadang barang itu belum ada 1 ton, misalkan barang itu baru ada sekitar 3 atau 4 kintal, maka mau nggak mau barang itu harus kita jual karena besok untuk bayar utang. Jadi kalau kita keuntungan 400 rupiah per kilo dan kita hanya menjual barang itu 4 kintal, berarti hanya punya keuntungan 160 ribu rupiah. Sementara biaya operasionalnya untuk bensin mobil dan untuk biaya muatnya itu misalkan sekitar 150, berarti kita cuma punya keuntungan 10 ribu rupiah ya, 10 ribu rupiah. Sementara kalau kita jual sesuai kapasitasnya 1 ton ya, itu 400 ribu ya. Sementara untuk operasional 150, berarti kita masih punya keuntungan 250 ribu rupiah. Itu secara hitung-hitungan di rupiahnya, belum juga di masalah waktu ya, dan juga masalah tenaga. Jadi kalau kita ya, misalkan barang 1 ton itu kita jual sampai 3 kali ya, itu waktunya misalkan 1 kali pengiriman itu 1 jam, berarti waktunya udah 3 jam kemakan. Nah, sementara kalau misalkan kita muat 1 ton sekali muat, itu waktunya nggak selama itu gitu. Nah, juga masalah juga di tenaga kerja ya. Tenaga kerja kalau untuk 1 kali muat, persiapan segala macam itu makan waktunya ya lama juga gitu.
Jadi sebaiknya bagi saudara-saudara yang akan memulai bisnis ini, sebaiknya gunakanlah modal itu dari uang dingin atau uang simpanan saudara-saudara, atau memang uang yang dari menjual aset saudara-saudara. Jangan sekali-kali Anda memulai bisnis ini dari uang pinjaman atau berasal dari uang rentenir, karena ini akan sulit Anda menjalankan usahanya, karena sewaktu-waktu ya Anda tetap harus dikejar, misalkan besok harus bayar utang atau lusa mau bayar utang ya, sementara barangnya belum sampai di kapasitas atau ukuran yang seharusnya kita kirim ya. Jadi penyebab pertama itu. Untuk yang berikutnya, untuk yang pertemuan esok saya akan bahas penyebab yang kedua ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Untuk lebih jelasnya Anda tetap bisa pantau terus di channel ini supaya Anda tidak ketinggalan informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.